Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Khairianti dengan NIM C1C023049. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Sebelum masuki materi, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya bahas nantinya. Yang pertama, ada bagaimana sistem pemungutan pajak. Yang kedua, ada apa itu tarif pajak. Dan yang ketiga, ada apa saja fungsi pajak. Untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita langsung menuju ke pembahasan pertama mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem perpajakan di Indonesia ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sistem self-assessment, yang kedua ada sistem official assessment, dan yang ketiga ada sistem withholding assessment. Jadi ini ada penjelasan dari masing-masing sistem. Yang pertama mengenai sistem self-assessment. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus mereka bayarkan. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, mengestimasi, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang mereka haruskan. Sementara itu, institusi pemungut pajak berperan dalam mengawasi aktivitas ini melalui berbagai tindakan pengawasan dan penegakan hukum. Yang kedua ada sistem official assessment. Dalam sistem ini, besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak hanya perlu bersifat pasif dan menunggu untuk menerima pemberitahuan mengenai jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Yang ketiga ada sistem withholding assessment. Sistem withholding assessment ini melibatkan perhitungan jumlah pajak oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak ataupun operator pajak. Dalam sistem ini, pajak ketiga ini bertanggung jawab untuk menghitung dan menahan sebagian pendapatan wajib pajak untuk kemudian disetorkan ke institusi pemungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lanjut ke pembahasan kedua mengenai tarif pajak. Tarif pajak ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional ini adalah tarif pajak yang persentase pengenaan pajaknya selalu tetap, berapapun besarnya pendapatan kena pajak atau PKP. Contoh tarif pajak proporsional adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Contohnya PKP kita ada 50 juta, tarif yang dikenakan adalah 10%, maka besarnya pajak yang harus dibayarkan ada 5 juta. Begitu pula ketika PKP kita 75 juta, tarif yang dikenakan tetap 10%, maka pembayaran pajak yang harus dibayarkan adalah 7.500.000. Lanjut kedua ada pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang tidak mengenal persentase. Besar pajaknya tetap atau sama meskipun PKP-nya semakin tinggi. Contohnya adalah bea matra yang saat ini nilainya 10.000. Contohnya seperti misalnya PKP kita 50 juta, besar pajaknya 10 juta. Ketika kita memiliki PKP 100 juta, pajaknya juga tetap 10 juta dan begitu seterusnya. Yang ketiga ini ada tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pengenaan pajak yang persentasenya bertambah seiring meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh yang tarifnya 15% untuk penghasilan 60 juta sampai 250 juta, sedangkan penghasilan 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%. Contohnya ketika PKP kita 50 juta, tarif pajak yang dikenakan adalah 10%, maka kita harus membayar pajak sebesar 5 juta. Ketika PKP kita 75 juta, tarif pajak yang dikenakan 15% dan pajak yang harus dibayarkan adalah 11.250.000. Dan ketika PKP 100 juta dikenai tarif sebesar 20%, maka pajak yang harus dibayarkan adalah 20 juta dan begitu seterusnya. Yang keempat ada tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak degresif adalah tarif pengenaan pajak yang persentasenya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak degresif ini sebenarnya dilakukan untuk mendorong peningkatan perdagangan tertentu.
Namun ini sudah diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan asas keadilan. Contohnya PKP kita 50 juta, tarif pajaknya 30%, maka yang pajak yang harus dibayarkan itu sebesar 15 juta. Ketika PKP kita 75 juta, dikenai tarif 20%, maka pajak yang harus dibayarkan sebesar 15 juta. Ketika 100 juta PKP-nya, dikenai tarif sebesar 10%, maka besar pajak yang harus dibayarkan 10 juta dan begitu seterusnya. Baik, sekarang lanjut ke pembahasan ketiga mengenai fungsi pajak. Fungsi pajak ini yang utama ada 4 di Indonesia. Yang pertama ada fungsi anggaran. Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan, serta sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Di sisi lain, pungutan pajak artinya turut melibatkan rakyat dalam pembangunan negara. Yang kedua ada fungsi mengatur. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak dengan fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contoh adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Contoh lainnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan dengan jalan mengatur pengedaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik teman-teman, dari pembahasan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, maka kesimpulan yang didapat adalah pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tiada pendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak sangat berperan bagi penggunaan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi pajak begitu penting sehingga setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya. Membayar pajak ini bersifat memaksa karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika warga negara tidak ada yang membayar pajak, maka pembangunan negara atau pembangunan infrastruktur negara tersebut akan menghambat. Manfaat pajak yang pertama adalah rakyat bisa menikmati fasilitas umum serta infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Contohnya itu jalan tol. Manfaat pajak yang kedua adalah membiayai pertahanan dan keamanan negara. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.